Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah diiringi awake dhewe iso nglakoni apa sing dadi karepe pemerintah, karepe kepala desa, ya karepe RW, karepe sing ya wis pokoke ulul amri lah urusannya awake dhewe manut ing pemerintahan secara kabluminan minanas. Jadi ibaratnya cara wong pelaku awake dhewe iku lah hubungan dening manusa pada hakikate hubungane ning Allah Ta'ala. Maka di setiap sudut kita itu berjalan, maka yang kuasa memberikan suatu kebutuh al-hadi adalah Allah. Karena Allah lah yang maha mengetahui sesuatu hal yang sudah terjadi ataupun yang belum dijadikan. Coba sebagai penelaan yang kemarin, pengalaman yang kemarin, kita dapat nomor berapa? Karena kalau itu nomor 11. Otomatis berangkatnya jam berapa? Kurang lebih jam 3, hampir jam 4 berangkat. Padahal jarak tempuh berapa kilo? Nggak tahu kurang lebihnya berapa, mungkin ada 3, ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5, yang jelas dalam 1 jam kita berjalan itu berapa kilo yang ditempuh. Nah itu jelas tidak mungkin, ibaratnya corong melaku awake dhewe kate mikir nih sholat itu jelas gak mungkin. Tapi bagaimana Allah ngrekso ning wong kang den tresnani dening Allah ki piye carane? Dalam segi apapun, dalam bentuk apapun, dalam keadaan apapun, pada hakikatnya yang menguasai kita adalah Allah. Karena Allah itu Rabbil Alamin. Allah itu yang menguasai sekabehane waktu, yang menguasai sekabehane kejadian, yang menguasai sekabehane sesuatu hal baik dalam keadaan lemah atau tidak lemah. Jadi semuanya kekuasaan Allah. Karena Allah itu Rabbil Alamin. Makanya bedanya orang-orang yang syariat dengan orang-orang yang menggunakan ilmu hakikat wahdatul wujud itu berbeda. Bedanya di sini. Ketika orang syariat itu selalu berpikir bagaimana saya nanti akan melakukan suatu peribadahan atau melakukan sholat atau yang lainnya dengan berbagai macam pertimbangan. Karena pertimbangan di situ supaya mendapatkan atau keselamatan dari Allah, supaya diselamatkan oleh Allah apa yang namanya ibadah atau kewajiban tadi. Nah, orang wahdatul wujud cara berpikirnya itu berbeda. Karena orang wahdatul wujud sudah tidak menggunakan akal atau apapun di dalam hal melakukan suatu keyakinannya kepada Allah. Apa yang digunakan? Cuma bersujudnya atas Allah Ta'ala dengan mengatakan bahwasanya Allah itu qadir. Allah itu yang maha kuasa. Tiada kuasa selain kekuasaan Allah. Maka ketika Allah menjadikan saya sholat, maka sholatlah saya. Dalam keadaan apapun, saya pasti dijadikan sholat oleh Allah. Dalam keadaan apapun. Baik dalam keadaan kekurangan, kelebihan, lelah, atau sakit, atau apapun. Ketika Allah menjadikan saya sholat, maka tiada yang kuasa menghalang. Jadi itu kewajiban. Itu suatu bagaimana orang wahdatul wujud itu menyujudkan dirinya kepada Allah atas waktu atau keadaan. Bagaimana kita melihat suatu keadaan dengan keadaan yang sudah dijadikan oleh Allah, cuma la ilaha illallah. Rono, alor, idul. Asalkan tidak melampaui melanggar suatu kesyariatan yang sudah ditentukan oleh Muhammad Rasulullah. Kalau tentang hakul yakin, keyakinan, kita semuanya cuma bersujud kepada Allah. Kita sujudkan, kita pasrahkan semuanya cuma kepada Allah. Kenapa? Bentuk kesaksian kita kepada Allah, asyhadu alla ilaha illallah, adalah mengakui bahwasanya yang maha kuasa menjadikan atau tidak menjadikan cuma Allah. Baik yang menguasai waktu, menguasai keadaan,
atau menguasai suatu apapun di sekitar kita, semuanya yang maha menguasai adalah Allah. Makanya sampai takjak seperti halnya kemarin. Kenapa? Ketika sampai itu menerima pendidikan yang bersifat seperti ini, saya bicara, saya mengatakan sesuatu hal, terus sampai mendengarkan, terus sampai menelaah, itu semuanya cuma pengetahuan. Dan pengetahuan yang kamu dapatkan dari sini, itu bukan yang kuasa. Karena yang kuasa menjadikan dalam hal segi apapun atas diri sampean adalah Allah. Bukan pengetahuan yang sampean dapatkan dari sini. Pengetahuan yang sampai dapatkan dari sini pada hakikatnya adalah minallahi saking Allah Ta'ala. Jadi makanya dalam rangka kita melaksanakan wahdatul wujud di dalam kehidupan kita, bagaimana kita berserah diri kepada Allah dengan berserah diri yang sesungguh-sungguhnya, maka hablum minan nas, hubungan kita atas manusia satu sama yang lain, hubungan kita satu sama yang lain adalah pada hakikatnya adalah hablum minallah. Jadi makanya kan seperti itu. Kenapa? Orang wahdatul wujud itu sudah berkeyakinan bahwasanya tiada yang wujud selain Allah. Apapun yang saya lihat, apapun yang saya rasakan, apa yang merasakan dan apa yang dirasakan, pada hakikatnya adalah keberadaan kuasanya Allah. Sifat qadirillah, sifat qadir, sifat kuasa itu pada hakikatnya bertempat kepada satu wujud yang sama, yaitu wujudnya Allah ilahi Rabbi. Kenapa? La haula wala quwata illa billah. Jadi apa yang kita rasakan, kita saksikan dengan keberadaan Allah. Apa yang merasakan, kita saksikan dengan keberadaan Allah. Karena apa? Allah Rabbil alamin. Allah itu yang menguasai seluruh alam semesta dan seluruh alam yang diciptakan oleh Allah, termasuk alam rasa. Jadi itu bedanya. Jadi cara wong mlakuane ngene. Sebenarnya awake dhewe ning alam donya iku kaya dene wayang. Kaya dene wayang kang den lakokake dalang, kaya dene wayang kang den critakake ana ing dalange. Lan kaya dene wayang kang ning kono manut apa kang dadi karepe dalang. Jadi pembahasan tentang wahdatul wujudnya adalah bagaimana bertempatnya kersane Allah atas keberadaan wujudnya Allah. Bagaimana meletakkan kersane manusia maring kersane Allah. Kayak gitu aja. Jadi persepsinya adalah apa yang kita rasakan, apa sing den rasakno, apa sing dikrungokno, apa kang den lihat, apa yang sesungguhnya yang menjadikan kita adalah Allah itu sendiri. Cara melakukan itu cara kita berserah diri kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Jadi awal dewi kuwi sapa jare Allah. Otak, pikiran, akal sudah tidak akan pernah mampu untuk menelaah tentang keberadaan Allah. Karena otak, akal dan pikiran itu bukan yang maha kuasa. Duduk sing menguasai sampeyan. Sing menguasai sampeyan itu Allah. Tapi rata-rata secara umum menungso itu dikuasani otak, akal lan pikirane. Sehingga apa? Ketika pikiran ini sudah tidak mampu untuk menelaah kejadian yang akan terjadi, maka pikiran ini tidak akan pernah mau. Kenapa? Pengabdian pikiran atas pikirannya itu sendiri. Ini dipaham. Jadi kalau saya mau mengatakan bahwasanya dari organ tubuh ini mungkin yang paling cerdas adalah pikiran. Mungkin yang paling sombong adalah pikiran. Kok bisa seperti itu? Karena dari pikiran inilah manusia terkendali. Siapa yang mengendalikan? Pikiran. Bahkan kadang akidah keyakinan saja dikalahkan oleh pikiran. Ini termasuk
Yuda Jaya Binangun. Jadi Baratayuda itu pertempuran antara nih hati, akal, dan pikiran dengan akidah yang kita kaji. Jadi Baratayuda Jaya Binangun. Satu akidah, satu keyakinan kita kepada Allah bertempur dengan keyakinannya pikiran atas pikirannya, keyakinan akal atas akalnya, dan keyakinan suatu ketakutan atas ketakutannya. Jadi persepsi cara pengkajiannya kayak gini. Kalau memang yang wujud itu Allah, maka tiada yang akan menyamai Allah, tiada satupun makhluk yang menyamai Allah. Maka tiada makhluk pun yang akan pernah bertempat atau ditempati sifatullah. Karena sifatullah akan bertempat kepada Allah itu sendiri. Maka rasa kuasa, rasa pinter, cerdas, lipat, rasa apapun yang terjadi kepada manusia pada hakikatnya adalah rasanya Allah. Karena keberadaan daripada manusia pada hakikatnya kuasanya Allah. Jadi cuma itu aja. Jadi segi penampilan yang kemarin kita cuma berserah diri kepada Allah. Bagaimana seorang guru menyerahkan muridnya kepada Allah dan bagaimana Allah menjaga atas ibadah muridnya atas Allah itu sendiri. Makanya apa yang terjadi? Allah sudah mempersiapkan sesuatu hal atas apa yang kamu butuhkan. Dalam rangka Allah itu mau tresnani sampai ya. Lha sampean cek tresnani karo Gusti Allah dulu. Najan sempit kaya apa, supek kaya apa. Lak nek kono Gusti Allah wis perintah aqimus shalah wa atuz zakah, jumeneng sira ing salat, bayar sira ing zakat, maka sesempit apapun, sesulit apapun waktu atau tempat atau keadaan, Allah pasti akan menjaga salatnya sampai ya. Jadi itu termasuk praktek. Bukannya saya itu mengajak sampean itu bertempat pada suatu tempat yang banyak kemaksiatan, enggak. Kadang Allah itu menguji sampean di tempat yang maksiat. Kenapa? Mungkin sampai sudah lulus di tempat yang tidak maksiat. Nah ini yang jadi bedanya. Jadi tingkat kiai, tingkat ustadz itu berbeda terletak kepada bagaimana dia bertujuan di dalam suatu kehidupan. Ketika seorang ustadz atau seorang kiai ini yang bertempat kepada lingkungan di dalam suatu peribadahan, lingkungan yang di situ tidak ada maksiat, tidak ada kemaksiatan, mungkin bagaikan malaikat yang cuma bercampur dengan malaikat yang tiada kemaksiatan apapun, yang ada cuma melakukan suatu perintah Allah atas ketakwaan malaikat atas Allah, keimanan malaikat atas Allah. Terus bagaimana manusia ditempatkan oleh Allah yang selalu bertempat kepada suatu kemaksiatan yang dijadikan oleh Allah. Berarti secara logika malaikat dening menungso iki mau kehebatane umpama Allah ciptakan itu lebih hebat mana? Lebih hebat manusia. Kenapa? Manusia ditempatkan di tempat yang begitu banyak suatu problema kemaksiatan yang bertujuan untuk bagaimana manusia ini bisa iman di tempat yang banyak kemaksiatan. Jadi cara wong pelaku itu mau cara paribasan emas dicampur emas tetep ketok emase. Umpama sampean moro ning toko emas, cincine sampean sing apik, lak sampean mlebu ning toko emas sampean dekek masih sampean ning lemari emas sing tunggale akeh. Mungkin cincin sampean enek sing ngapiki meneh. Kenapa? Padha karo santri campur santri, umpama gak maksiat iku pantes. Karena apa? Lingkungannya sudah tidak maksiat. Tapi ketika ada tai ayam, telek lincung, ya, terus di kono ana emas cincine sampean dekekno ning telek lincung.
mungkin masih sampean akan lebih indah daripada telek lincu. Dan nyapa? Ada nilai lebih daripada telek lincung mas sing sampean gawe, ali-ali sing sampean gawe. Berarti ketika kita ingin mencari nilai lebih daripada yang lebih, kita harus sanggup beriman di dalam tempat yang penuh dengan kemaksiatan. Lalu ingin melihat nilai lebih. Tapi di dalam kemaksiatan, kita tidak ikut di dalam kemaksiatan itu sendiri. Kenapa? Kita sebagai cahaya Allah yang masih menerangi walaupun redup di dalam ketempatan maksiat. Tapi di maroble kula diuripi ning jerone kamar dipetengi kira-kira mikir kelip-kelip ngono ya. Tapi kelip-kelipe di maroble nalikane ana ning papan sing peteng. Ana ing papan kang peteng. Umpama ning jero ana wong ndodok ning pojokan pengen mlaku-mlaku, insyaallah di maroble itu akan menolong sekali. Paham enggak maksudnya? Insyaallah di maroble itu kate nolong banget di sampeyan. Kenapa? Cahaya dari di maroble itu termasuk cahaya tuh cahayane Allah. Jadi lah enek wong sing ning kono memang bertujuan untuk berjuang. Dan perjuangannya yang akan membawa suatu kebobotan di dalam perjuangannya. Coba kita bagaikan di maroble, lentera yang kecil berada di dalam kamar. Percaya atau tidak percaya, orang di dalam kegelapan, orang yang berada di dalam kemaksiatan, secara hati yang paling dalam, dia membutuhkan suatu penerangan, walaupun penerangan itu cuma kecil. Tapi karena ketutupan hawa nafsu yang ada dalam dirinya orang yang selalu bermaksiat tadi, maka keinginan untuk bangkit, keinginan untuk menuju kepada kebenaran, itu sesuatu hal yang sulit. Apalagi jika tidak ada lentera yang kecil ini tadi untuk menerangi dirinya masing-masing. Paham nggak maksud aku? Itu namanya berjuang. Kita boleh bertempat kepada tempat yang selalu banyak orang yang terlalu dihinakan oleh agama. Tapi kita tidak boleh menghina. Karena sesungguhnya agama diciptakan oleh Allah tidak untuk menghina satu sama yang lain. Jadi awak dhewe iki sebagai agama Islam, orang yang beragama Islam tidak boleh menghina satu sama yang lain. Kenapa? Secara ilmu wahdatul wujud, pada hakikatnya siapa yang kita hadapi dan siapa yang kita telaah dan siapa yang kita nilai, pada hakikatnya adalah wujudnya Allah itu sendiri. Ya paham nggak? Makanya kayak gitu. Kenapa? Di situ bedanya. Lenteranya mungkin ogak murup. Jadi gini, cara omlah. Jadi kita belajar berjuang di tempat-tempat yang memang benar-benar tempat itu bagaikan kamar, bagaikan suatu tempat yang tidak ada cahayanya sekali, dan kita itu menghidupkan diri kita sebagai cahaya kehidupannya sebagai penerang. Nah, maksudnya menghidupkan diri kita. Pada hakikatnya yang maha hidup adalah Allah. Jadi kita sebagai wasilah Allah untuk memberikan suatu jalan penerangan bagi orang-orang yang dalam keadaan kegelapan. Kalau sudah seperti itu, yang menilai sampean itu Allah, bukan manusia. Allah bukan manusia. Jadi persepsinya jangan malu. Ojo grogi ketika sampai bertempat di tempat yang banyak maksiat. Karena di situ sampai sebagai lentera, sebagai penerang.
Kenapa? Mungkin rasa sing ana ning sampeyan iki mu kaya dene sing dirasakne Dimar Uplik sing manggon ana ing jerone kamar, sing kamar iki mu peteng dedet, dek mekur kelip-kelip. Urip apa mati, isusi mati dhewe balik. Kayak gitu kan? Kenapa? Mental sangat dibutuhkan dalam perjuangan. Kalau kita masih mengabdi kepada rasa malu, paham nggak? Mengabdi kepada rasa gengsi, mengabdi kepada rasa bahwasanya saya ini lebih baik daripada AIUB. Pada hakikatnya, kamu masih di dalam kurungan kesombongan, di dalam kesombongan itu sendiri. Makanya aku kade macak model apa kok sambiku ki mung karo bojoku gak diumbah, ibarate mampu campur sampean aku pede. Lah nyapa kok pede? Ya nek ikur kuwi ya dike kuwi sing sumpek bojone lah wis ngono kuwi. Kenapa? Saya tidak menilai dari dalam keduniawian. Yang saya nilai adalah bagaimana saya mengabdikan diri saya ini kepada Allah. Lho lasing Gusti Allah ngenggekne klambiku ki elek. Masa aku kate gawe klambi apik kan gak mungkin. Mosok ngenggekne klambi aku ki yo Allah. Apa yang terjadi atas diri saya ini kan Allah yang Maha Kuasa. Jadi saya sudah tidak memandang siapapun. Dari kehidupan saya itu sudah tidak memandang siapapun. Kadang sing sumpek bojone aku. Turut tok. Lho kate kerja apa ora ana wong ngongkon buruh aku. Lah usum gampung ae aku ya ora dikon gampung. Lah ya apa? Jadi usum macul, aku ora kon macul. Aku daftar dhewe ning ngene Cina kono kate kerjane Mbak Kuana apa sing daftar ya kenal aku ya ora penak. Pak Yai kok melok buruh. Wis mundur grogi. Karena apa? Persepsinya orang-orang itu berbeda. Sebenarnya masih Pak Yai padha ae gak mangan yo luwe. Padha ae. Ustaz yo gak mangan yo luwe. Lah gak duit yo mumut, yo bingung. Tapi peletaan daripada rasa kesujudannya kita, kepasrahannya kita kepada Allah itu yang berbeda. Tadi bukan berarti kalau Pak Yai itu gak bingung, gak mumet, gak loro. Ya padha ae karo sampean. Mung ketika meletakkan suatu permasalahan kepada tempatnya, itu bedanya. Tuh sampean iku lak wong baku iki rata-rata kenal karo aku. Aku nyuting karnaval iki mulai sekolah kene kan kono celuk Pak Yai celuk Gus bola balik. Gus, nyuting aja mlaku-mlaku. Lah aku lak nyuting gak mlaku terus ya apa rek ya ora mari-mari pirang-pirang jam. Syuting karo mlaku. Iki Pak Yai kok melok karnaval iku lho lah Pak Yai gak melok karnaval sing ngimami sapa lak salat. Wis biasa sebenarnya wis pede. Bener ya bener. Iki lho meh salat meh waktu ngasar meh magrib meh entek salat ngasar iki wong padha salat apa iki. Ngomong biasa. Ya mbok gegere dikes sing penting apa yang kita ucapkan suatu pengingat Allah atas orang-orang yang mendengar suatu kalam ini tadi. Pokoknya kita kan baik. Shooting wis. Gak apa-apa. Dola aku mental down. Terus piye sing kate diwasi karo aku? Kita itu kan seharusnya kan harus bisa seperti itu. Kita tidak boleh ngabdi kepada rasa malu. Tidak boleh ngabdi kepada rasa gengsi dan tidak boleh mengabdi dengan rasa apa tadi? Rasa takut. Biasanya iku lak wis dijeluk ustaz kiai melok karnaval iku isit. Melok karnaval iku gengsi. Melok karnaval iku. Itu karena apa? Karena dia terbawa dengan keadaan yang ada pada dirinya.
Maksudnya piye? Yang kita itu kan rakyat Indonesia. Kita itu kan negara kita kan berpatokan kepada Pancasila. Ideologine Pancasila. Seharusnya kita ya manut karo tatanan negara sing wis ditentokne negara. Tapi untuk secara ibadah kepada Allah kita bersujud kepada Allah. Apa jare Allah? Sing penting aku hablum minallah ya apik, hablum minas ya apik. Tapi tetap bagaikan kalau bisa itu bagaikan lentera yang ada di dalam kamar dan lentera ini tadi walaupun tidak sanggup madangi saenake kamar, sak-ndake disawang teko pojokan iku seenek murup-murupe lho kan. Maksud aku paham. Mulai 1 sampai peserta 11 peserta nomor 1 sampai peserta nomor 11. Sak ndak-ndake yo ono lah sing salate komplit ngono lho. Maksud aku kenapa? Yaitu kenapa? Supaya azab Allah tidak turun di desa Bagu Rejo. Jadi awake dhewe melok karena apa iki karena apa? Supaya Allah sik diwelas asih ning rakyat desa Bagorejo. Karena apa? Yaitu tadi. Yaitu tadi. Kalau belum bisa dijadikan oleh Allah tobat sekarang, mungkin hari besok masih ada waktu. Harapan kita kan cuma seperti itu kok. Coba bagaimana cara berpikirnya kalau sudah seperti ini? Bingung sampai cara dibikinnya Pak Peti wopo karena apal bareng. Ya. Kenapa? Di situ ada tujuan lebih besar. Mong mbek narmi wae sing ra ketok. Isin. Malu. Ternyata nih kalau Gusti Allah nutupi kemaluan keisinane numpak motor ning jero ora ketok. Iya dah. Lah wong teko kono kan sampai mulai teko kene numpak motor. Medhun iki kene digolek dikei soto. Kan yo wis enak-enake wong lho. Enak. Jatono aku melok. Ya kok ngono kuwi tok. Dadi makane sampai niku lak karo guru niki gak percaya. Kuwi klirune sampean. Karena apa? Lakune murid kan sebenarnya kan guru iki digugu lan ditiru. Lak sampean gugu aku, niru aku, ya padha karo aku. Bukan seperti itu, enggak. Maksudnya ngene loh. Setiap apa yang saya omongkan, setiap yang saya tuju, saya pasti punya tujuan di dalamnya. Walaupun kita harus mengorbankan rasa gengsi, rasa malu, atau rasa-rasa yang lain. Kayak gitu. Kenapa? Di situ ada tujuan besar. Kita tujuannya kan salah mongkola miro-piro hakim kan. Kita tujuannya berjuang. Bagaimana siapa saja bisa selamat, bisa diselamatkan oleh Allah. Lah apik-apik manusa iki kan yo sing manfaat karo wong kang liyane kan. Maksudnya kayak dene lentera tadi kan. Walaupun tidak bersinar dengan terang, kok dhek murup ana panggonan kang peteng, moko sithik-sithik pasti ada manfaatnya. Termasuk tadi ya saya katakan, manfaatnya apa? Supaya Allah tidak menurunkan suatu azab atau apapun di dalam desa sing sampai tempati itu tadi. Itu tujuan saya di situ. Lho kuwi sing diarani. Diarani apa ngarani? Yaitu yang dinamakan bagaimana kita meminta kepada Allah supaya Allah memberikan ampunan kepada seluruh yang mengikuti nafat. Perkara Gusti Allah gak ngapura ya apa jare Allah ngawake mikul njaluk kok. Nah, tentang bagaimana kita melaksanakan ibadah, salat atau yang lainnya. Itu apa jare Allah? Nyatane Gusti Allah ya kayak dalan sampean salat toh? Nggih. Salat komplit apa gak? Komplit.
padahal waktu sholat angel apa gak? Kowe gak kate iso sholat to? Loh, motor ra iso maju, ra iso mundur. Lah piye? Pimpinannya maju ning ngarep. Wah, ayo ndang mlaku, selamat maghrib. Lah wong kono gak mikir apa-apa. Sing dipikir mek kok kesel, yo enake mau ngombe karo mangan karo leren tengok ning embong sak amban-amban iki. Lho kok kate tekan ban menggok dalan kate mulih ning pondok, ya jelas gak mungkin to. Ya dinggir nih, minggir. Wong sing arep ora mlaku mosok kate neraki wong ku bodho leren, bodho tengok-tengok. Ya ngenteni kuwi ya kira-kira teko ban ngisak. Gak sida mengko. Tapi Allah Taala berkata lain. Lah Gusti Allah sik nresnani sampeyan, para oblik-oblik sing padha murup saiki gak ketan gak madangi sekabehane donya. Sak ndadae oblik iku masih mendapatkan cahaya Allah. Jadi kayak kesempatan sampai sholat. Termasuk di situ sampai orang luar biasa. Jadi grup karnaval sing luar biasa mungkin bisa Nur Muhammad. Kenapa? Di dalam kesulitan kita melakukan suatu acara peribadahan yang namanya sholat, kita masih diberi kesempatan oleh Allah. Sholatnya komplit jajal sampai budale mau jam 11. Yang pertama kali umpama dilakoni, sholatnya sampai nang Baitul Karim. Nendi repot sampean. Ya alhamdulillah Allah Taala kayak nomor 11. Jadi kabeh iku wis ditata oleh Allah, wis direncana. Misalnya yang terjadi sudah disiapkan. Yang penting kita bersujud kepada Allah, bersungguh-sungguh atas kita ibadah kepada Allah, beriman kepada Allah. Loh, iman tadi yang memintakan kepada Allah atas kewajiban-kewajiban manusia. Jadi sing njaluk nih sampean iki mau iso nglakoni salat dening Allah, imane sampean. Jirene panggilan hati, jadi tidak sana. Akhirnya kabeh berpikir dengan keras kan? Hati nih, piye iso iki? Iso Pak Yai ketebukan ono. Piye Pak? Wis rono dhisik. Aku tak merono tak nglakokne wong mlaku, sing mlaku dipake leren kabeh. Gak iso mlaku iki. Piye? Iter. Mandek kene. Alhamdulillah tibake gak ada saka awake dhewe langgare disapne oleh Allah. Lah umpama bayine gak cukup kate nyapa kon. Wong sing salat sakmono kae. Dilalak bayine gak klitir-klitir cukup. Ternyata sing dilanggar kuwi kancaku dhewe. Lho Kang, sampean kok melok karnaval? Ya melok karnaval kiai ya melok karnaval rugi. Lah piye? Lho kabeh macak bali kabeh sing macak kiai kan gak ono. Jirene wong Bagurijo ki rata-rata wong muslim tapi macake kok bodoh wong Bali-Bali. Wes aku tak macak kiai. Macak tok tapi. Lah piye? Ya ben gak nemen-nemen Kang. Mosok sak enek kok macak Bali, macak ngene, macak ngono sih tak macak kiai. Kok tak tulis macak kiai mek kur trimo sing ning isor gubuk kae. Gubuk pelaku? Ya oke macak kiai. Iya. Tapi tak kira kayak mbok salat ora kan gak ngerti apa jare Allah. Padahal wis dilanggar mulai pertama ya. Mulai pertama makune sing dilanggar. Ya semoga-moga Gusti Allah paring keselamatan kabeh. Diampunilah sing salah. Sing bener ya muga-muga den terusake kebenaran. Jadi apa dhewe kuning cuma ndonga, kita berusaha. Makan apa? Nanti ketika sampean sudah berada di tempat sendiri-sendiri, umpama sampean wis ning omah, sikon kesulitan di dalam berumah tangga, sikon kesulitan di dalam menghadapi suatu ekonomi, sikon di dalam menghadapi suatu apapun masalah, bersujudlah kamu kepada Allah. Karena sesungguhnya semuanya itu yang menguasai Allah. Allah ki Rabbil Alamin. Ora usah kakean sedih, wong sedih ki sing nguasai Allah kok. Seneng sing nguasai ya Allah. Sing nglakoni bojomu rono rene purik ya mungkin ya Allah. Ya Allah. Lah sing kok sing mulih ni ya wis Allah. Lah wis apa jare Allah lah ya wis sebenarnya. Kan enteng pikiran di sebenarnya. Iya apa Kak? Seharusnya kan kita itu semuanya kan cari ilmu supaya awake dhewe iki dalam kehidupan ki kan mlaku enteng. Kan ngono to. Ya aja beban apa-apa. Lho menungso ki gak kuat ngangkat krikil. Sing kuwasa ngangkat krikil Allah. Karena Allah yang duweni
Nah, misal apa jari Allah malah bingung lah kadang ngangkat gunung. Sing ngangkat gunung wis enek dhewe. Saiki Allah dadeni edet, dadeni truk ngangkati gunung. Tapi carane dikepruki, ora langsung gunung diangkat. Itu carane Allah memberikan suatu hadiah kepada kita bahwasanya seluruh kejadian, seluruh yang terjadi pada diri kita, ini semuanya karena kuasa ilahi Robbi. Makanya sebenarnya persepsinya kan supaya kita berjujud kepada Allah. Yakin kepada Allah dengan segala macam kejadian baik atau buruk. Kita sujudkan semuanya kepada Allah. Loss. Karena orang-orang yang seperti itulah orang-orang yang ditresani Allah. Maka ketika Allah wis tresnani sampean, pasti yang diberikan sampean pasti kebaikan, bukan suatu keburukan. Paham enggak? Ngono loh. Loss. Yo gak popo lah sampai sing ngabdi karo pikiramu. Pikiramu ya gak nyukupi apa-apa. Sing nyukupi sampean niku Allah. Paham enggak? Tapi musuh koyo ngene anyel. Kadang bojoku musuh aku anyel ora nek susah-susah tok. Aku lak susah tak gawe turu kok. Lah piye? Lak wis turu susah ilang. Lah gak iso turu berarti sampai niku terikat dengan pikirane. Kenapa? Ilmu-ilmu seperti ini tujuannya cuma itu. Ketika kita dalam keadaan sulit yang tidak mungkin kita hadapi dengan kemampuan secara kemanusiaan, pada hakikatnya mampu atau tidak mampu daripada manusia menghadapi suatu masalah, pada hakikatnya manusia tidak akan pernah mampu tanpa pertolongan Allah. Itu aja. Ngono kuwi tok wis. Masalah Mbak Tati mbiyen seperti apa? Ya. Akhirnya malah saiki pada ngaji sampai sekarang. Malah pikirannya mikir Allah. Ya umpama dhisik gak keterak masalah kaya ngono, kira-kira aku mlebu ning keluargane sampean apa gak? Ya. Gak toh? Itu suatu kebaikan dari Allah. Aja suudzon Allah itu husnudzon saja. Kalau kita husnudzon kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan suatu kebaikan atas diri kita. Karena termasuk husnudzon kepada Allah termasuk bagian dari puji awake dhewe marang Allah. Ayo. Apa meneh? Pemenang ya Balika yang biyen kaya apa termasuk dalam hidayahe Allah bojone dikae loro akhirnya potokan Pak Pit ya ngaji sampai sekarang berarti termasuk bojone sampean itu termasuk cahayanya Allah yang menerangi kehidupan keluarganya sampean sehingga selalu mengingat Allah itu harus disyukuri gak oleh disusahi sedih hei ya foto ora tau diilangi gowo wae sak lambi-lambi Nah, itu cahaya Allah, itu hidayah Allah yang harusnya sampean syukuri. Nah, anek-anek sing iki sapa jenenge Mbak It? Kene mlebu YouTube iki. Ben takon. Bojone loro. Tangani dukun kono gak wari, tangani dukun kono gak mari, tambakne kiai ini jenenge gak kuat ampuan Jimmy. Nah, iku termasuk cahaya Allah. Sing supaya sampean ning kene. Akhire sampai saiki ya ngaji, sing dipikir mek Allah. Ya toh? Suatu kejadian yang menimpa diri kita itu sesungguhnya kalau kita telaah dengan benar-benar itu hidayah Allah. Ketika kita di situ husnudzon kepada Allah. Ayo. Apa meneh? Binarmi ning pasar dodolan petukan Pak Busri, Pak Kacung, petukan Mbak Wati, akhirnya melok ngaji. Saya pikir Allah. Termasuk penyonone keluargane ning ngene Mbak Narmi, lanjut kono alirane gak bener, gak pas aliran sesat. Tapi karena nikona Allah memberikan suatu hidayah kepada Mbak Narmi, maka dia bisa membaca mana yang salah dan mana yang benar. Akhirnya ngaji sampai saiki, sing dipikir sapa? Allah tak kayak gitu tak. Saiki Bu Sutimah asale loro dodo loro sesek. Walah sik apal kapeling kabeh. Bingung. Ya toh? Akhirnya ning kene diterne karo bojone.
tekan kene penyakitnya waras. Sebenarnya tujuan Allah ning sampean iki dikene gak kate marasi penyakit. Kapane Gusti Allah marasi penyakit di sampean waras. Tanpa butuh pakpit atau butuh aku. Kapan ae sampean lara kok diwarasi Allah Taala waras. Jadi sampean lorone sampean dhisik, bingunge sampean dhisik iku termasuk cahaya Allah. Paham enggak? Berarti husnudon ning loro dianggap gak enak ae. Rasane gak enak, tapi kadang secara membawa nikmat. Akhirnya kenal ngaji. Saiki sing dipikire mau ngopo? Allah. Jadi subhanallah alhamdulillah. Jadi setiap kejadian itu semuanya yang menjadikan Allah. Dari kejadian itulah, dari kejadian yang dijadikan oleh Allah lah. Semuanya minangka caranya Allah Ta'ala memberikan suatu cahaya kehidupan atas diri kita ini. Jadi sampean aja gampang-gampang ngomongnya iki elek, iki gak apik. Gak usah. Kadang dari sesuatu hal yang kamu tidak suka, dari situlah Allah memberikan suatu kenikmatan. Ya kadang kayak gitu. Kadang dari tempat yang kamu suka, malah kamu akan dikecewakan oleh tempat yang kamu suka. Jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.